Ya, halo, selamat siang, Bli Wahyu, apa kabar? Selamat siang, Kara. Kabar baik. Senang sekali bertemu. Oke nih, bisa kita mulai aja apa nih kita interviewnya nih, Oke. ngobrol-ngobrolnya. Eh, bisa diceritain mungkin Bli Wahyu nih gimana backgroundnya, terus gimana bisa akhirnya membangun Adiwana Hotel di Bali ini gitu. Bisa silahkan. Wah, senang sekali mendengar pertanyaan itu karena di setiap saat saya juga akan hal yang sama. Saya juga beruntung karena pada dasarnya saya hanya lulusan SMA. Hmm. Jadi tidak mempunyai title akademik yang bisa dibuktikan secara sertifikasi. Even di dunia hospitality saya juga nggak punya title akademik karena memang tidak tamat sebelumnya. Saat ini saya sudah bekerja hampir selama 21 tahun ya. Uh, iya, 21 tahun. Dari tahun 98. Jadi memang awalnya saya start di hospitality industry dalam dan luar negeri. Saya cukup beruntung bekerja di beberapa resort, boutique resorts, hotels di dalam dan luar negeri, sehingga itu yang membuat saya memiliki satu visi 3 tahun yang lalu pada dasarnya, berpikir bahwa looks kita harus berbuat sesuatu untuk uh, untuk Bali lah pada khususnya, dan dan kita ingin menunjukkan bahwa brand lokal mampu berbicara tidak hanya di tingkat domestik tetapi juga tingkat regional, atau one day akan menjadi dikenal di tingkat internasional. Jadi asal muasalnya Adiwana Hotel itu muncul itu salah satunya dari dasar pemikiran tersebut. Saya cukup beruntung karena bertemu dengan partner yang sevisi, yang memiliki satu misi, satu value yang hampir sama, sehingga kita 3 tahun yang lalu start tidak building company pada dasarnya. Saya selalu mengatakan bahwa I'm not building company, I'm building a dream. Jadi di Wana Hotel and Resort ini adalah merupakan mimpi kita terjemahkan pada dasarnya Ya. dalam satu perusahaan gitu. Kami ini merupakan sekumpulan uh, season hotelier, passionate hoteliers gitu, yang melihat bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan pada dasarnya. Yang kita lakukan sekarang ini adalah translate atau menerjemahkan mimpi tadi ke dalam suatu lifestyle, ke dalam suatu bisnis, tetapi tidak melulu orientasinya uang seperti itu. Jadi itu asal muasalnya kita start company ini saat ini. Ya, dengar cerita Bli Wahyu ini saya malah respect banget loh, Bli. Ya kan, ternyata saya juga baru tahu kan, baru di CTM Bli Wahyu kalau misalkan asal mulai kayak gitu, misalkan dengan lulus SMA dan bisa mencapai karir yang seperti ini, itu malah justru bikin orang-orang respect ya menurut saya. Berarti awalnya di hotelier itu kerja kan ya, kerja di hotel dan resort, kemudian ketemu dengan orang yang sevisi dan akhirnya membangun Adiwana sampai sekarang, ya kan ya? Betul sekali. Iya. Betul sekali. Nggak melanjutkan kata-kata Kara tadi, memang sampai saat ini tim kita pada dasarnya adalah sahabat-sahabat lama begitu. Yang memang memiliki mimpi dan keinginan yang sama pada dasarnya. Jadi kami tidak memiliki masalah yang rata-rata startup miliki di hospitality industry ini. Apa itu adaptasi antara tim? Kami nggak memiliki masalah itu sama sekali, karena pada dasarnya tim yang kita ajak bekerja adalah sahabat-sahabat dari 20 tahun karir saya,
saling bertemu di suatu tempat pekerjaan yang berbeda dengan background yang berbeda, tetapi kita sudah saling mengenal begitu. Sehingga sehingga itu membuat kita lebih cepat akselerasinya saat ini. Bukan berarti kita anti dengan orang, tidak. Tim kami merupakan sekumpulan profesional yang memang sudah lebih dari 30 tahun melakukan hal yang industri ini, tapi kita juga memiliki beberapa anak muda yang bahkan baru lulus kuliah gitu loh. Dan mereka juga masuk ke dalam tim inti kita di corporate. Jadi itu merupakan pas yang kita miliki dengan background yang berbeda tetapi memiliki visi yang sama. Visinya itu adalah, again, we are building our dreams. We are not building the company itself gitu. Ya. Jadi bondingnya juga udah kuat ya Pak, satu sama lain di sana. Company yang baru berumur it's not bad. Kita pikir kita sudah lebih dari 10-15 tahun gitu loh. Secara feeling gitu, secara environment pekerjaan. Iya ya. Terus sekarang nih udah berapa semua pegawainya dan ada berapa banyak Adiwana Hotel di Bali ya? Kami sebenarnya dalam 2,5 tahun ini memiliki 23 hotel in operating dan hotel projects begitu. Per hari ini kita memiliki 16 hotel in operating. Harusnya kita bisa membuka 3 hotel lagi, tapi dikarenakan ada COVID-19 outbreak ini, kita menunda. Walaupun hotelnya siap kita buka, kita expect kita bisa buka di kuartal ketiga tahun ini. Finger cross. Tim kami di corporate cukup lengkap. Karena kita adalah hotel operators, hotel management company. Jadi kita memberikan services dan support kepada partner kita, baik owners maupun unit-unit yang kita manage. Jadi kami di corporate ada sekitar 20 orang yang memang mereka spesialisasinya di semua departemen yang ada di hotel dan projects. Namun secara grup kita expect akhir tahun ini kita akan ada 1.000 team member di bawah 2 brand kami, Adiwana Hotel and Resort serta Amatara Hotel and Resorts. Bedanya apa nih Adiwana Hotels dan Resort dengan Amatara Resort? Pada dasarnya yang membedakan itu memang untuk Adiwana Hotel and Resorts kita fokusin kepada boutique resort yang memiliki konsep yang cukup unik atau distintif dari desain dan kita memang beroperasi lebih suka mengoperate pada dasarnya di bawah 50 keys karena kita ingin menekankan konsep privacy-nya, konsep personalized service-nya. Iya. Jadi lebih intimate seperti itu. 4 star and above seperti itu. Jadi kita jual di atas 1,7 juta per night and above seperti itu. Sedangkan Amatara Hotel and Resorts dengan konsep yang hampir sama, tetapi kita melihat produk affordable, luxurious sebenarnya. Jadi 4 star and below dengan konsep yang sama, tetapi memiliki diferensiasi dari sisi produk dan pricing positioning. Baik, jadi Amatara Hotel and Resort memang kita focusing di segmentasi hotel secara produk itu bintang 4 ke bawah. Secara produknya, secara standarisasinya juga sama. Tetapi secara value, secara konsep itu tidak berbeda jauh gitu loh. Selalu kita memiliki benang merah yang sama. Cuma yang cukup menjadi pembeda adalah price range yang kita sajikan buat Amatara Hotel and Resort itu di bawah di mana in general seperti itu. Iya, oke. Terus tadi saya sempat lihat juga kan beberapa video-videonya dari Adiwana Hotel. Kemudian saya juga sempat lihat yang Amatara Villa.
itu apa sih yang membedakan tiap-tiap hotel? Apakah memang dibikin dengan konsep yang sama atau kalian pengen setiap hotel itu berbeda dari segi konsep maupun misalkan lokasinya kayak gitu? Iya, betul sekali. Jadi tidak seperti hotel operator pada umumnya yang memiliki standarisasi yang jelas di produk. Dalam artian mereka memiliki beberapa brand dan mereka segmentasikan secara jelas seperti itu. Ada brand standar yang diikuti, baik dari dalam tahap development-nya, contohnya dari luas ruangannya, fasilitas dan lain sebagainya. They seem standardized gitu loh. Nah, kita melihat bahwa kita memiliki unique selling proposition yang berlawanan dengan hal-hal yang normal berlaku gitu loh, di hotel management company. Itu yang mungkin membedakan kita. Secara jelas memang lebih suka dalam tanda kutip itu produk kita tidak mempunyai standar. Dari desainer yang kita pilih, dari tim kita pilih, itu kita lebih suka memiliki banyak desainer yang berbeda, sehingga memberikan banyak warna yang berbeda. Walaupun kita satu brand dengan brand standar tertentu, tapi yang kita lebih emphasize di brand standarnya itu lebih ke dalam the way of we are operating the hotels, bukan produknya, begitu. Jadi kalau kita mempunyai klien misalnya atau kita memiliki tamu, intinya mereka tidak akan pernah bosan datang ke hotel kita, ke brand kita, karena kita selalu memberikan kejutan-kejutan kecil. Karena tidak ada produk yang sama atau similar pada dasarnya, seperti itu. Itu yang mungkin menjadi salah satu unique selling proposition kita atau strength kita ketika kita keluar dengan brands Adiwana ataupun Amatara. Bahkan terlebih-lebih dengan situasi sekarang, kita harus terbiasa dengan the new normal lagi. Mungkin klien yang sekarang mungkin mereka lebih prefer datang ke tempat yang kecil, intimate, unik, yang bisa memberikan experience yang sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Kita sekarang ada di era COVID-19. Ada banyak hal yang harus kita adjust ke depannya dan akan menjadi new normal dan kita harus siap untuk itu. Contoh, orang lebih suka social distancing. Jadi orang lebih menghindari kerumunan yang besar. Nah, itu merupakan satu peluang buat kami sebagai operator yang mengoperasikan butik resort dengan jumlah kamar yang lebih sedikit, sehingga in the future, tamu-tamu yang datang itu merasa lebih intimate yet secure gitu loh. Karena tidak datang ke tempat yang begitu besar dengan crowd yang begitu besar, dengan massa yang begitu banyak. Nah, itulah yang sebenarnya sedang kita translatekan ke depannya ketika kita memiliki ataupun existing project yang harus kita rubah untuk bisa beradaptasi dengan kebutuhan yang datang gitu loh. Contoh di restoran misalnya. Kalau restoran rata-rata space-nya kurang dari 1 meter karena untuk memaksimalkan space dan juga memaksimalkan jumlah tamu yang bisa datang ke restoran, sekarang sudah menjadi pemikiran yang sedikit berbeda gitu loh. Space-nya harus melebihi 1,5 meter. Kemudian yang kedua adalah semua hotel punya space tersendiri untuk in-room dining. Karena mereka mungkin akan avoid untuk datang ke kerumunan yang begitu banyak di restoran. Betul. Jadi itu juga masukan dari kami secara teknikal kepada desainer kami ke depannya bahwa semua kamar tuh balkoninya ukurannya harus cukup spacious. Contohnya ya kan kalau kita bicara dengan firma-firma arsitek. Karena kita mempunyai dasar pemikiran mengikuti new normal sekarang ini dengan adanya COVID-19. Ya kurang lebihnya seperti itu. Berarti memang kalian ini nggak ada desain yang pakem ya, cuman kalian memberikan experience yang sama di setiap hotel, di setiap Adiwana Hotel dan Resort. Betul sekali. Karena kita memang memiliki beberapa karakteristik atau keunikan tersendiri. Kita memiliki yang disebut dengan Adiwana Hospitalities.
bahwa di setiap hotel kami dengan brand apapun itu, Amatara atau Adiwana itu, kita memberikan contohnya welcome drinks, kita ada chill towel upon arrivals, kita memberikan breakfast yang waktunya tidak terbatas, jadi cukup berbeda dengan hotel yang lainnya, ya kan? Kita menyiapkan fresh fruit setiap hari, kita memberikan shuttle services 5-7 kali, bahkan di beberapa hotel kita, yang biasanya hotel-hotel normal itu hanya memberikan bed and breakfast gitu, atau room. Nah, itu merupakan satu set hospitalities yang kita deliver. Kita juga memiliki yang disebut dengan Adiwana Bath amenities yang cukup luxury di sana. Dan itu menjadi standar kita gitu loh. Nah, kemudian secara experiences kita juga bagi menjadi beberapa Adiwana experiences, ada cultural experiences, ada culinary experiences, ada couple experiences dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan benang merah kita secara soul atau jiwa yang kita deliver ke dalam services dan produk. Tetapi produk besarnya, building dan lain sebagainya, desain dan lain sebagainya, kita nggak ada standar. Ya. Menurut saya juga sih yang paling sebenarnya kayak attention to details, ya itu yang paling lama berkesan gitu loh. Yang biasanya saya sebagai tamu pun jika menginap di sebuah hotel itu pasti yang diperhatikan ya attention to details gitu, gimana experience yang dia rasakan di hotel, karena itu kan yang akan jadi memorinya dia dalam waktu yang lama gitu. Ya. Betul sekali, karena sebenarnya cara pikir kita berkaitan dengan budaya yang kita anut gitu loh. Jadi disebut dengan taktomasi. Jika aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kita selalu meletakkan kaki kita di sepatu tamu. Jadi sebelum kita meng-create sesuatu, kita selalu membayangkan diri kita menjadi tamu yang akan mengalami experience yang kita tawarkan. Dan itu dasarnya juga tidak susah sebenarnya. Kita selalu berpikir bahwa semua yang kita lakukan tuh secara panca indera itu harus betul gitu loh. Jadi apa yang dilihat tamu, apa yang dirasakan tamu, apa yang didengar, yang itu harus sesuai. Nah, basicnya apa ya, panca indera tadi. Sebenarnya tidak ada rahasia, tidak perlu rocket scientist untuk mendeliver ini sebenarnya kalau kita mengedepankan lebih mengedepankan passion kita. Nah, itu mungkin bahasa yang tepat. Seperti yang Kara katakan tadi itu, small things means a lot untuk tamu, and we do small thing in a great way. Nah, mungkin itu bahasanya. Yes. Betul ya. Terus yang saya lihat nih emang apakah kalian sengaja memilih lokasi-lokasi di mana dekat dengan nature, dekat dengan alam? Apakah itu memang termasuk di dalam konsepnya kalian? Adiwana sendiri itu memang asal katanya dari kata adi dan wana itu bahasa Sanskerta. Jadi adi itu artinya utama, wana itu hutan. Kita percaya kenapa mengambil konsep nama itu, iya. Karena memang kita percaya bahwa sebelum semua ini ada, kita hidup di hutan. Jadi hutan memberikan udara, hutan memberikan air, hutan memberikan makanan, hutan memberikan shelter atau tempat perlindungan buat kita semua. Nah, secara location wise itu sebenarnya ada dua sisi. Kita sebagai hotel operator, cara kerjanya adalah ketika investor datang dengan location yang dimiliki, kita lihat, dan betul sekali kita lebih cenderung memilih lokasi yang unik dan distintif, karena di bisnis kami 50% dari bisnis plan itu akan berhasil. Kita sangat percaya ketika location itu tepat. Nah, tetapi tidak banyak orang yang mungkin memiliki insting untuk melihat lokasi apa yang bisa sesuai dengan produk yang sesuai atau dengan market segmentasi yang sesuai. Itu kan banyak skill, banyak support yang kita ambil memang dari berbagai data sebelum kita
mendesain bahwa location ini cukup tepat untuk dibuatkan feasibility studies ke depannya. Seperti itu. Dan memang dimanapun Adiwana berdiri, nantinya ke depannya, dua hal yang akan kita perhatikan itu adalah satu location, yang kedua adalah kita akan beradaptasi atau berasimilasi dengan budaya di mana akan berdiri seperti itu. Jadi kita selalu cenderung menekankan bahwa di semua properti kita itu harus ada budaya yang bisa diterjemahkan ke dalam desain, budaya yang bisa diterjemahkan ke dalam services, budaya juga atau lokasi yang bisa diterjemahkan ke dalam produk nantinya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Ya, karena menurut saya itu sih yang memang bikin unik setiap saya melihat videonya. Karena saya belum pernah nih Pak ke Adiwana. Kapan-kapan saya mungkin boleh diundang ke Adiwana untuk lihat-lihat mungkin. Tapi jangan kaget. Kalau dibilang lokasi Adiwana itu selalu di tempat yang prime location atau touristi atau lokasi yang definitely not. Adiwana itu kebanyakan itu di out of beaten track. Jadi di less travel route istilahnya. Jadi di tempat-tempat yang memang orang jarang lewati gitu loh. Ada di beberapa properti kita malah masuk gang. Properti kita masuk perumahan. Seperti itu. Tetapi memang secara gambaran besarnya memang itu masih ada dalam suatu wilayah-wilayah yang turisti. Contoh kayak di Ubud, orang mengenal Ubud, ada di Canggu, ada di Nusa Penida contohnya. Itu semuanya out of the beaten track gitu loh. Jadi masuk semua. Kurang. Tapi justru mungkin di situ yang akan uniknya apa? Kayak lebih unik view-nya di situ dan juga less jauh dari keramaian di main road-nya justru kan? Ya, ada unsur kejutan jadinya, Kara. Jadi ada unsur ekspektasi dan unsur kejutan, ya kan? Yang saya maksudkan seperti itu adalah ketika Kara masuk ke suatu lokasi yang membuat Kara under apa istilahnya ya, ekspektasinya tuh nggak terlalu yang wah gitu loh, karena kok masuk gang sih, kok jalannya jelek sih, iya kan? Tetapi by the end of the tunnel, like, you find finally a beautiful location, beautiful resort, dan itu akhirnya membuat Anda bukan over ekspektasinya di atas jadinya begitu. Jadi it makes you surprise gitu. Jadi unsur itu sebenarnya yang sebenarnya yang lihat sebagai suatu downturn atau weakness, kita melihat sebagai suatu opportunity yang kita bisa kembangin gitu loh. Nah, tentu saja ada hubungannya, partner-partner yang menjadikan itu menjadi baik. Desainer contohnya, arsitek contohnya. Oke. Cuman nih ya Pak, kan Adiwana nih banyak di daerah-daerah yang banyak turis juga, ya kan, letaknya ada di Canggu, ada di Ubud, gitu. Cuman kayaknya saya sempat lihat sih di TV aja sih akhir-akhir ini area-area itu tuh jadi sepi, jadi tutup semua karena ya ini COVID-19 ini kan, gitu. Betul sekali. Gimana menurut Bli Wahyu ya kondisi pariwisata Bali saat ini, terutama setelah terjadinya COVID-19?